Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Siti Fatimah Sari, Nils Oktaviana Kartika, dan juga Reja Albar. Video ini sebagai pemenuh ujian akhir semester mata kuliah hadis tematis. Kami akan membahas hadis-hadis untuk mengatur pertambangan dan kelestarian lingkungan. Pada pembahasan pertama yaitu berbuat baik kepada siapa saja, termasuk ketika mengambil sumber daya alam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mana tidak hanya menjaga hubungan antara manusia dan penciptanya, atau antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga hubungan dengan ekosistem yang ada di sekeliling. Dalam Al-Quran juga telah menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ekologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In qamat sa'atu wa biyadihi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaqumu hatta yahrisaha falyaf'al." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa menanam merupakan salah satu sedekah seorang muslim, baik berupa hasil tanaman yang bermanfaat langsung ataupun tidak. Karena dengan menanam, entah itu pohon, sayuran, buah-buahan ataupun bunga, secara tidak langsung merupakan kegiatan menjaga ekosistem, yang mana juga termasuk ke dalam menjaga flora dan fauna. Dengan kata lain, ketika melakukan kegiatan menanam berarti kita mensejahterakan semua makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Bahkan Rasulullah menyuruh umatnya untuk selalu melakukan kegiatan menanam sekalipun kiamat sudah di depan mata. Dan di sini juga sumber daya alam harus dijaga keseimbangannya. Walaupun jumlahnya masih banyak, manusia tetap harus menggunakan secara teliti, cermat, dan juga tidak berlebih-lebihan. Bahkan dalam berwudu sekalipun, berikut hadisnya. An Abdillah ibni Adi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi'asdi, wa huwa siyatawa da'u faqala ma hadza sarafu ya Sa'du qala namam wa in kunta ala nahrin har. Dikatakan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati Sa'di yang sedang berwudu, maka beliau bertanya, "Wahai Sa'di, kenapa kamu berbuat israf, berlebih-lebihan?" Lalu dia berkata, "Apa dalam wudu juga ada israf?" Beliau menjawab, "Ya, meskipun kamu berada pada sungai yang mengalir." Pada hadis Ahmad Ibnu Hambal. Selain berlebih-lebihan, dalam Al-Quran juga mengkategorikan pelaku sia-sia sama halnya dengan kawanan syaitan. Ini saya akan menjelaskan tentang pertambangan adalah milik bersama yang dikelola oleh negara. Jadi, pertambangan itu dibagi menjadi dua di dalam Islam, yakni yang batinah dan zohiroh, yang terlihat dan yang terpendam. Nah, lokasi pertambangan yang zohiroh ini, yang terlihat ini seperti tambang celak, garam, dan minyak itu semuanya seperti air. Jadi tidak boleh diberikan secara perorangan. Semua manusia mempunyai hak yang sama, boleh mengambil manfaat dari tambang tersebut tanpa terkecuali. Nah, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Sabit bin Sa'id. Beliau meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Al-Abiyad bin Hamal meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya lokasi garam di Ma'rab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Al-Aqra bin Habis At-Tamimi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ke lokasi sumber garam tersebut pada masa jahiliyah. Sumber itu terletak di daerah yang memiliki sumber garam itu saja. Siapa yang datang ke lokasi garam tersebut, maka dia bisa mengambil garamnya tanpa terkecuali. Nah, garam tersebut seperti air yang mengalir terus-menerus." Nah, setelah itu beliau meminta Al-Abiyad untuk menyerahkan kembali pemberian sumber garam tersebut. Nah, Al-Abiyad berkata, "Aku telah serahkan sumber garam itu kepadamu ya Rasulullah, dengan syarat agar engkau jadikan sumber garam itu sebagai sodakoh dariku." Rasulullah pun menjawab, "Iya, ia akan menjadi sodakoh darimu dan ia seperti air yang terus mengalir. Siapa saja yang mendatanginya boleh mengambilnya." Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini
kesimpulannya adalah siapapun yang diberi amanah untuk menjaga pertambangan, ataupun dia diberi amanah untuk menjaga pertambangan itu yang sifatnya zohiroh, yang terlihat, itu dia tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi orang-orang untuk mengambil manfaat dari pertambangan tersebut. Jadi apabila dia menghalang-halangi orang lain untuk mengambil manfaat dari tambang tersebut, dia sudah berlaku zolim. Nah, Hadis selanjutnya mengenai pertambangan sangat penting untuk kemajuan negara, namun menjaga lingkungan lebih utama. An Abi Sa'adi ibni Maliki ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dira'ah. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah engkau membahayakan dan merugikan. Jadi ketahuilah bahwa orang yang merugikan saudaranya dikatakan telah menzaliminya, sedangkan berbuat zalim adalah haram. Sebagaimana telah dijelaskan pada hadis Abu Dzar, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku berbuat zalim dan menjadikannya haram juga di antara kamu, maka janganlah kamu berbuat zalim. Al-Mahasini berkata bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan mudaratnya. Jadi, lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptanya untuk dimanfaatkan secara baik. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen terbaik ya. Kami ucapkan jazakallah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.